Halo, assalamualaikum guys. Kayaknya dunia kuliner lagi heboh-heboh nih ya di Indonesia ya. Kemarin ada kasus influencer yang makan di sebuah rumah makan, kafe, resto gitu, terus bawa apa ya, kerupuk yang non halal masuk ke dalamnya, sampai si restonya harus ngebersihin namanya dengan ngancurin semua mangkok-mangkok yang dianggap bersentuhan. Dan tadi malam eh, di akunnya punya orang Binjai, nah itu saya ngelihat ada juga satu resto yang malahan melakukan kesalahan sendiri gitu. Jadi si pelanggannya sendiri beli, kemudian ternyata di dalam ayamnya itu ada hal yang tidak wajar. Jadi ada, eh bilangnya juga jadinya gak enak ya. Beberapa pekan yang lalu saya pernah bahas, tapi bahasnya kemarin tentang barista, tapi hampir sama ya, ini tentang orang produksi ya. Jadi sebenarnya sih ke yang ayam dulu tadi saya mau bahasnya. Jadi sebenarnya hal-hal itu udah bisa terantisipasi kalau teman-teman tuh punya manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu kan tidak hanya manajer yang bisa marketing, yang bisa pamerin produk dan tempat kalian di media sosial. Sebenarnya kan gitu juga. Manajemen itu kan luas banget di dunia kuliner. Manajemen kitchen juga ada, manajemen bar juga ada. Nah, ada juga yang dinamakan dengan manajemen penyimpanan. Nah, itu ada FIFO gitu kan. First in, first out. Jadi mana barang yang duluan masuk itu yang duluan dikeluarin. Nah, hal-hal ini teman-teman, kayaknya apa ya, ngelihatnya sih kayaknya orang bilangnya gampang ya, tapi banyak yang tidak melakukan ini hingga akhirnya kadang-kadang di ujungnya itu yang lebih parahnya lagi, itu keuntungan perusahaan sampai nggak kelihatan gitu karena inventory. Nah, ini saya kasih judul inventory nih hari ini, karena inventorinya tidak tersusun dengan baik teman-teman. Jadi sebelum ke Vivo tadi, alangkah pentingnya kalau teman-teman tuh cek secara berkala, kalau bisa tiap hari juga, nggak usah berkala lah, tiap hari cek, bahkan lakukan checklist. Manajemen stok, manajemen inventory itu penting banget tuh di kitchen maupun di bar, itu penting banget. Bahkan di service sekarang juga udah ada kan, karena udah ada tisu, udah ada sumpit yang taruh di tanggung jawab yang service, udah ada sendok ya kan, sendok plastik, ada spoon seperti itu. Jadi saya bilang semua aspek di dalam kuliner itu sudah harus memahami bagaimana manajemen inventory. Kenapa? Karena kalau inventory sudah dilakukan dengan baik, terus jumlah barang dan selisih barangnya juga sudah dilakukan dengan baik, penyimpanannya dilakukan dengan baik, kayaknya nggak mungkin terjadi lah ada ayam busuk seperti itu gitu. Kenapa? Karena waktu masuk dari supplier juga kita udah cek, kita bersihin dulu kan, baru masukin ke kulkas. Nah, kalau nggak dibersihin, berarti yang salah yang nggak bersihin gitu kan. Kalau tidak terjual dari batas waktu yang sudah ditentukan, ya dibuang gitu. Jadi jangan jangan sampai ada barang yang udah ternyata udah lewat, udah EXP, ternyata masih dijual, akibatnya seperti yang kemarin. Nah, yang perihal kedua itu yang influencer kemarin bawa apa ya, makanan non haram itu, makanan non halal maksud saya, ke dalam kafe. Saya rasa sih itu pemahamannya harusnya udah lama dipahami, karena dari zaman dulu juga kita kulineran itu udah ada dibilang dilarang bawa makanan dari luar. Tujuannya sebenarnya itu, tujuannya itu bukan pelit gitu, bukan takut nggak laku dagangannya, nggak itu juga gitu, karena kadang-kadang barang yang kalian bawa dari luar juga kan bukan barang yang mereka jual, kadang seperti itu kan alasannya kan. Tapi masalahnya sebenarnya di cafe sendiri mereka udah create produknya itu sesignature mungkin, salah satunya gitu. Kedua, mereka udah create produknya itu seenak mungkin gitu, senyamannya mereka buat untuk kalian, nah, untuk disajikan ke kalian gitu kan. Jadi kalau kalian harus kontaminasi dengan hal-hal lain apalagi yang di luar produk mereka, ya mereka ngerasa terganggu dengan apa yang mereka jual gitu. Apalagi sekarang medianya udah kemana-mana ya, zaman digital seperti ini ya. Nah, mereka sajikannya platingnya misalnya plating A gitu, platingnya di sini, tapi kalian masukin barang-barang lain atau produk-produk lain ke dalam platingannya, itu kan jadinya terganggu. Jadinya apa yang mereka tampilkan di media sosial mereka nggak sesuai dengan waktu kalian repost mereka. Jadi teman-teman, kita kuliner nih harus bener-bener ya, bener-bener dari internalnya kita yang tadi, susun inventory manajemen kalian, manajemen inventory-nya juga disusun. Kemudian, nah bagi yang pengunjung juga harus paham dong dengan bisnis orang lain, apa yang mereka sajikan, tapi bukan berarti itu idealisnya mereka, sebenarnya tidak gitu. Jadi kita juga pembeli ya sesuaikan aja kalian berkebutuhannya apa, cari tempat yang sesuai. Tapi kalau misalnya pebisnis kepengin melebarkan sayapnya dan development bisnis yang lebih lebar lagi,
Ya kalian juga harus menyesuaikan apa yang mau dimaui pelanggan, sebenarnya seperti itu ya kan. Nanti kita lanjut ya di part 2 ya, bagaimana sih pengembangan bisnis biar sesuai dengan apa yang dimaui pelanggan. Tungguin part 2-nya. Dan teman-teman yang punya masukan atau punya ilmu lain tentang manajemen inventory dan juga bagaimana sih tentang tata aturan di kafe perihal jangan bawa makanan dari luar, silahkan komen di bawah ya. Sampai ketemu di part 2 ya. Bye. Assalamualaikum.